Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 1 minggu terakhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya penemuan modus penipuan donasi stiker kris palsu yang ditemukan di sejumlah tempat di Jakarta. Ternyata setelah pendalaman dari pihak kepolisian, tempat-tempat tersebut merupakan tempat ibadah umat muslim yang ditemukan di masjid-masjid besar di Jakarta. Nah, dalam segmen One Hot Topic kali ini, pemirsa, kita akan membahas mengenai apa itu kris, jenis-jenis kris, hingga modus penipuan donasi stiker menggunakan kris palsu dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, pemirsa, kris atau Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat kris merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP untuk transaksi pembayaran digital. Kris dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari pada tahun 2020. Nah, dengan adanya standarisasi menggunakan kris, maka sistem QR Code sebelumnya memakai beragam QR Code dalam satu merchant dan tak lagi diperlukan. Cukup satu QR Code yaitu kris, maka merchant dan konsumen sudah bisa melakukan transaksi pembayaran digital. Terlebih semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan kris. Ya, penerapan kris ini terbilang cukup mudah, pemirsa. Konsumen tinggal memindai, kemudian klik, lalu bayar. Seluruh aplikasi pembayaran baik bank dan non-bank yang digunakan oleh masyarakat meliputi e-money, dompet elektronik, maupun mobile banking yang kemudian ini dapat digunakan di merchant yang menerapkan kris. Dan untuk nominal transaksi kris dibatasi paling banyak hanya sebesar 10 juta rupiah per transaksi saja. Ya, pada penerapannya terdapat 3 jenis kris yang bisa dijumpai masyarakat. Yang pertama adalah Merchant Presented Mode atau MPM statis. Kris jenis ini biasanya berupa stiker atau print out yang kemudian dipajang. Dan untuk bisa bertransaksi, pengguna tinggal pindai, memasukkan nominal dan PIN, lalu klik bayar. Dan pada kasus penipuan, modus penempelan stiker kris yang terjadi di masjid-masjid dan sejumlah tempat di Jakarta, jenis kris MPM statis inilah yang kemudian dipakai oleh pelaku. Dan jenis kris yang kedua yang akan saya hadirkan ini adalah MPM mode dinamis, pemirsa. Pada kris jenis ini, kode QR dikeluarkan lewat mesin EDC atau ponsel. Selanjutnya, merchant akan memasukkan nominal pembayaran pelanggan, lalu kemudian pindai kris yang dicetak untuk dilakukan pembayaran. Ya, sementara jenis kris ketiga adalah Customer Presented Mode atau CPM. Dan untuk jenis ini transaksi dilakukan dengan pelanggan menunjukkan kris dari telepon selularnya. Untuk kemudian merchant memindai kode QR, baru transaksi bisa dibayarkan. Dan agar tidak tertipu, masyarakat tentu perlu tahu detail mengenai kris ini, pemirsa. Kris resmi bisa dikenali melalui sejumlah ciri-ciri yang ada, mulai dari logo kris, kemudian logo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, nama toko, identitas dan informasi merchant, hingga identitas penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta tanggal cetak kris. Ya, pelaku penipuan kotak amal bermodus kris palsu Muhammad Iman Mahlil Lubis telah ditangkap Polda Metro Jaya. Pelaku mengaku sudah beraksi di 38 masjid dan kami memiliki rekaman detik-detik penangkapan pelaku penipuan barcode kris tersebut di sebuah kosan di Jakarta. Ada orang nggak? Enggak ada. Handphonenya ada? Handphone ada. Handphone ada polisi yang tinggal. Iya, boleh. Maskernya buka. Ini di mana? Di mana? Nomor 49. Di mana lokasinya? Oh, benar ya? Benar apa? Oh,
Disiapin dulu barang-barangnya nanti kita jalan. Macam-macam Pak. Kalau ini bawaan tasnya. Oh, bawa tasnya. Mm-mm. Ada di sini tadi. Ini apa? Ya, transaksi dengan menggunakan kris terbilang aman pemirsa. Meski demikian, resiko yang bisa terjadi pada suatu transaksi digital juga masih bisa terjadi saat bertransaksi menggunakan kris. Pengguna harus waspada dengan model penipuan secara phishing, yaitu penipu mengirimkan email atau link teks palsu yang akan menarik data informasi pribadi kita. Selain itu, modus penipuan dengan memasang perangkat skimming di mesin pembayaran juga harus tetap diwaspadai. Modus penipuan lain adalah pembayaran palsu. Contoh kasus modus ini seperti yang dilakukan oleh pelaku penempelan stiker palsu di sejumlah masjid dan tempat di Jakarta. Teknik pembobolan akun juga menjadi modus lain yang juga harus tetap diperhatikan. Ya, sementara apabila kita mendeteksi keberadaan kris palsu, maka beberapa cara bisa dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi resmi dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya, kris palsu bisa diketahui dari kecocokan nama merchant dan notifikasi pembayaran setelah transaksi. Ya, kita beralih ke kasus penipuan modus kris palsu pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan informasinya kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore Pak Kabid. Selamat sore Mbak. Pak, ini kan informasi terakhir sudah ada 38 masjid yang kemudian ditemukan menjadi sasaran dari modus penipuan pelaku. Apakah pihak kepolisian ada informasi terbaru Pak setelah didalami? Baik Mbak, kami jelaskan Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro yang menangani. Sejak awal sudah kami sampaikan ada 38 titik yang dipasangi dengan semacam manipulasi QR code atau kris yang menyerupai pada tempat dan pengelolanya, yaitu 80% dari 38 titik itu adalah tempat ibadah atau masjid, kemudian ada tempat umum seperti mall, SPBU, dan juga area-area ATM center ya, atau di perbankan. Nah, tentunya dalam proses pendalaman ini pada satu titik yang pertama saja, yaitu yang di Masjid Nurul Iman Blok M Square itu ada 24 stiker, itu baru satu titik. Kemudian juga kita ketahui pada saat kita melakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku, ini kita masih mendapatkan ada satu bundel beberapa stiker yang tentunya akan meluaskan areanya pada pemasangan untuk manipulasi data kris yang di tempat-tempat yang tentunya sudah direncanakan pelaku. Ini masih proses pendalaman, Mbak. Apa yang kemudian menjadi alasan pelaku melakukan penipuan ini, Pak? Setelah didalami kepolisian, apakah ada informasi baru mengenai hal ini? Ya, sejauh ini yang kita dapatkan sejak awal, ya, tentunya kita lihat dari modus yang dilakukan oleh pelaku. Berniat untuk membuat kris yang seolah ini adalah sesuatu yang memang sesuai atau otentik dengan tempat atau pengelola kris tersebut, yaitu di tempat-tempat yang momentumnya kebetulan pada saat ini adalah bulan Ramadan, bulan berkah, kemudian ditempelkan di masjid-masjid sebagai umat muslim kan di bulan Ramadan ini banyak berinfak, bersedekah, amalan, dan lain-lain. Tentu ini momentumnya. Yang kedua, setelah kita dalami juga dalam proses pemeriksaan, yang bersangkutan ini mendapatkan QR code atau krisnya ini melalui aplikasi UTap, ya. Kemudian juga pulsa berbayar, di mana kemudian dikeluarkanlah barcode-nya, desainnya, yang kemudian dicetak sendiri, kemudian dibuatkan menjadi suatu stiker. Nah, inilah yang awal mulanya, terus kemudian ditempel-tempelkan di tempat pengelolaan-pengelolaan, tempat ibadah, dan tempat umum yang tanpa seizin. Dengan caranya adalah menutup kris yang sudah ada, atau mendampingi dengan berdampingan ya, kiri dan kanan dengan kris yang sudah ada, atau pada dinding yang berbeda, atau bahkan belum ada sama sekali. Ini cara yang dilakukan oleh pelaku, Mbak. Oke, pelaku ini Pak bekerja sendiri atau sebetulnya ada jaringan di belakangnya? Sejauh ini proses penyidikan masih awal, kemarin kami sampaikan, tentu proses penyidikan ini masih berkesinambungan, berlanjut, dan tentunya dengan ketanggap segeraan berkat informasi dari masyarakat,
kemudian laporan dari masyarakat, Polda Metro Jaya sudah bisa melakukan mengungkap untuk mencegah. Ya, tentunya kami mungkin secara mekanisme ada lembaga lain yang bisa menjelaskan. Namun demikian Polda Metro Jaya akan melakukan namanya kolaborasi interprofesi ya terkait dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan, kemudian juga dengan perbankan, karena yang diregistrasikan atas nama pelaku dan juga mendaftarkan meregistrasi dengan 3 nomor rekening milik pelaku. Oke, dari 3 rekening itu jumlahnya berapa Pak? Masih 13 juta? Sejauh ini masih terus kita dalami ya, karena dengan pendalaman pada nomor rekening yang diregistrasikan oleh pelaku atas nama dirinya, ini akan bisa kita lakukan analisis oleh penyidik, di mana akan kita dapatkan lokus dan juga tempus ya, lokus delikti dan tempus delikti, di mana kapan, terus kemudian juga siapa yang menjadi korban, tentu nanti akan bisa kita dalami. Ini masih pendalaman. Ya, sejauh ini pihak kepolisian apakah sudah berkoordinasi dengan mungkin masjid-masjid atau tempat-tempat yang menjadi tempat penipuan dari pelaku ini, Pak? Ya, tentunya dalam proses verbal atau pengambilan keterangan dalam proses penyidikan ini di 38 titik ini akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi-saksi ya. Kemudian awalnya ini adalah ditangani oleh adanya laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian setelah kita dalami ada 38 titik dan tersebar wilayahnya di daerah DKI dan wilayah hukum Polda Metro lainnya seperti aglomerasi daerah Tangerang, begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo. Terima kasih atas waktunya Pak.